Mohon disesuaikan, disesuaikan diri, tahun sama imigrasi dan masyarakat di Indonesia. Jurusan Keimigrasian nama Mubarak NRT 2022-25 Prodi Jurusan B. Izin Bapak, izin di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Biaya dan Manfaat atau Cost Benefit Analysis implementasi pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, evaluasi terhadap efisiensi anggaran detensi yang ditahan selama 10 tahun dengan dosen pembimbing Dr. Muhammad Alfi Syahri. Yang pertama ialah latar belakang adanya research gap atau urgensi masalah. Satu, Indonesia memiliki kerangka hukum detensi imigrasi yang diatur dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Aturan tersebut menetapkan bahwa detensi terhadap orang asing dilakukan hingga dapat dideportasi dengan batas waktu maksimal 10 tahun. Apabila deportasi belum dapat dilaksanakan setelah periode tersebut, Menteri dapat mengeluarkan DTNI dari Rodenim dengan kewajiban melapor secara periodik. Ketentuan ini menimbulkan persoalan juridis sekaligus fiskal yang fundamental karena tidak terdapat mekanisme evaluasi berkala yang wajib dilakukan selama masa DTNI berlangsung. Beban fiskal negara dalam sistem detensi imigrasi terus meningkat. Saat ini terdapat rumah detensi imigrasi atau RUDENIM yang tersebar di seluruh Indonesia yang masing-masing membutuhkan anggaran operasional mencakup biaya konsumsi DTNI, biaya pengamanan, biaya kesehatan, biaya administrasi, hingga biaya infrastruktur dan pemeliharaan fasilitas. Persoalan anggaran semakin kompleks mengingat sebagian besar DTNI adalah pengungsi dan pencari suaka yang tidak dapat deportasi karena berbagai alasan struktural. Pertama, tidak adanya kerjasama dengan negara asal, penolakan negara asal, kondisi konflik bersenjata yang masih berlangsung, atau perlindungan berdasarkan prinsip non-refoulement. Yang ketiga, berdasarkan data UNHCR, Indonesia hingga Desember 2025, jumlah pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar mencapai 12.112 orang, terdiri dari 7.377 pengungsi dan 4.735 pencari suaka dengan mayoritas berasal dari Afghanistan berjumlah 4.828 orang, Myanmar 2.706 orang, dan Somalia 1.476 orang. Sebagian dari populasi ini berada dalam sistem Rudenim dalam jangka waktu yang bervariasi tanpa kepastian resolusi, baik melalui deportasi, repatriasi, sukarela, maupun penempatan ke negara ketiga, sehingga negara terus menanggung biaya detensi tanpa adanya resolusi akhir. 4. Kajian komparatif internasional menunjukkan bahwa biaya detensi imigrasi merupakan salah satu pos anggaran yang paling mahal dalam sistem keimigrasian suatu negara. Data dari International Detention Coalition atau IDC mencatat rata-rata biaya pendetensian di Amerika Serikat dan Inggris berkisar antara 130 hingga 150 dolar US dollar per orang per hari. Di Australia, angka tersebut mencapai 400.000 dolar Amerika per deteni per tahun. IDC juga merebaskan bahwa di semua negara, biaya detensi imigrasi secara konsisten lebih tinggi dibandingkan alternatif-alternatifnya seperti community placement. Studi independen di Amerika Serikat bahkan menemukan potensi penghematan lebih dari 1,44 miliar dolar dari anggaran detensi senilai 2 miliar dolar apabila menggunakan pendekatan alternatif untuk kasus non-kriminal. 5. Terdapat ketegangan struktural nyata antara norma hukum dan realitas implementasi. Pada pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 secara normatif menetapkan deportasi sebagai tujuan utama detensi. Namun dalam praktiknya, deportasi seringkali tidak dapat dilaksanakan, sehingga negara menanggung biaya operasional rutinim tanpa adanya kerangka evaluasi cost-benefit yang jelas. Detensi keberlanjangan juga menimbulkan biaya tidak langsung berupa meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan mental dan fisik, sebagaimana didokumentasikan oleh Medicines Sans Frontiers, yang pada gilirannya menambah beban anggaran operasional rutinim. 6. Research gap yang paling krusial ialah belum ada satupun kajian akademik yang secara spesifik menghitung rasio biaya terhadap manfaat atau cost benefit ratio dari implementasi kebijakan detensi berdasarkan pasal 85 Undang-Undang 6 tahun 2011, mencakup biaya langsung, biaya tidak langsung, dan opportunity cost yang ditanggung negara selama periode detensi hingga 10 tahun. Lebih jauh, belum ada pula evaluasi komparatif antara efisiensi fiskal kebijakan detensi jangka panjang dengan pendekatan alternatif seperti community placement, voluntary departure, atau mekanisme pengawasan berbasis teknologi. Padahal dengan tidak adanya resolusi bagi ribuan deteni yang tidak dapat deportasi. Pertanyaan tentang apakah negara mendapatkan nilai optimal atau value for money dari setiap rupiah yang diinvestasikan dalam sistem detensi imigrasi menjadi semakin mendesak. Dugaan awal atau presumption. Yang pertama, diduga struktur biaya penyelenggaraan detensi berdasarkan pasal 85 tahun 2011 belum pernah dikalkulasi secara komprehensif dan sistematis, mencakup biaya langsung, akomodasi, pangan, kesehatan, dan keamanan Rudenim.
biaya tidak langsung seperti administrasi, koordinasi lintas instansi, biaya pengawasan fiskal, deteksi, dan biaya kesempatan atau opportunity cost, sehingga efisiensi alokasi anggaran negara untuk sistem detensi imigrasi jangka panjang belum dapat diukur dan dioptimalkan secara memadai. Yang kedua, diduga pendekatan cost benefit analysis atau CBR dapat mengungkapkan ketimpangan yang signifikan antara besaran biaya real yang ditanggung negara selama periode detensi hingga 10 tahun dengan manfaat yang diperoleh, baik manfaat keamanan keimigrasian yang terukur maupun manfaat intangible keterlibatan umum, sehingga diperlukan reformulasi kebijakan detensi yang lebih efisien secara fiskal, termasuk melalui penerapan mekanisme alternatif detensi yang berbasis komunitas dan evaluasi berkala terhadap urgensi penahanan. Jenis penelitian, adanya normatif, empiris, atau sosial legal. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan sosio-legal yang memadukan analisis norma hukum positif keimigrasian dengan pengumpulan dan pengolahan data empiris mengenai biaya operasional detensi di lapangan. Penelitian ini mengkaji ketentuan perundang-undangan yang mengatur detensi imigrasi, khususnya pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, sekaligus mengkuantifikasi komponen biaya real dan manfaat yang timbul dari implementasi kebijakan tersebut. Kerangka cost benefit analysis digunakan sebagai instrumen evaluasi kebijakan untuk menghasilkan cost benefit ratio atau CBR yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan berbasis atau evidence based policy dalam rangka reformasi sistem detensi imigrasi Indonesia. Data penelitian yaitu primer dan sekunder. Data primer. Direktorat Jenderal Imigrasi, Subdirektorat Penindakan Keimigrasian berupa data statistik penghunian Rudeni, lama detensi rata-rata, dan jumlah DTNI yang tidak dapat deportasi secara nasional. Kedua, rumah detensi imigrasi atau Rudeni yang tersebar di Indonesia, khususnya Rudeni Semarang, Jakarta, Denpasar, dan Surabaya, yang berisikan data biaya operasional, akomodasi pangan, kesehatan, keamanan per DTNI per hari. Lalu yang ketiga, Biro Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau data DIPA, anggaran operasional keimigrasian untuk fungsi detensi dan penindakan. UNHCR Indonesia, data jumlah komposisi dan durasi keberadaan pengungsi dan pencari suaka dalam sistem detensi. Lalu, adanya pejabat imigrasi yang berwenang yang menangani proses detensi, khususnya wawancara mendalam terkait alokasi sumber daya, waktu, dan biaya per kasus. Lalu adanya tenaga kesehatan dan psikologis di Rudeni, yang berisikan data biaya langganan kesehatan dan mental health per detensi. Data sekunder, pertama ada nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian. Lalu adanya Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak atau PNBP keimigrasian. Adanya laporan tahunan dan siaran pers Ditjen Imigrasi terkait pendetensian dan penindakan tentang tahun 2022 hingga 2024. Lalu adanya kajian internasional, yaitu berupa International Detention Coalition atau IDC, UNHCR, Global Trends, European Migration Network atau IMN, dan Australian National Audit Office terkait biaya detensi imigrasi. Lalu literatur dan jurnal ilmiah mengenai cost benefit analysis atau CBR dalam kebijakan publik Heinemann, Stocky, dan Zeckerhauser, Boardman et. Lalu dokumen DIPA, Direktorat Jenderal Imigrasi atau Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait anggaran fungsi detensi. Lalu perjanjian internasional yang relevan, adanya yaitu Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967, serta instrumen HAM internasional terkait larangan penahanan semena. Teori yang digunakan yaitu hukum dan non-hukum. Yang pertama, cost benefit analysis atau CBA yang digunakan oleh Heinemann, Stocky, dan Zeckerhauser, Boardman et al. Cost benefit analysis adalah metode evaluasi kebijakan yang membandingkan seluruh biaya yang ditimbulkan suatu kebijakan dengan seluruh manfaat yang diperoleh, termasuk manfaat intangible yang konversi ke dalam nilai moneter. CBA menghasilkan cost benefit ratio atau CBR dan net present value atau NPV sebagai indikator kelayakan fiskal suatu kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, CBR digunakan untuk menghitung apakah biaya detensi selama 10 tahun berdasarkan pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebanding dengan manfaat keamanan keimigrasian dan ketertiban umum yang diperoleh, sekaligus membandingkannya dengan skenario alternatif non-detensi. Lalu yang kedua, teori efektivitas hukum oleh Surjono Sukanto.
Teori ini menekankan bahwa efektivitas suatu norma hukum dipengaruhi oleh lima faktor: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, kesadaran masyarakat, dan kebudayaan. Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan detensi yang secara normatif diatur dalam pasal 85 nomor 6 tahun 2011 telah berjalan efektif di tataran implementasi, serta mengidentifikasi faktor struktural yang menjadi hambatan tercapainya tujuan deportasi sebagai resolusi akhir detensi. Ketiga, teori penegakan hukum administrasi oleh Philippus M. Hudson. Teori ini mengkaji sanksi administratif sebagai instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif dan permisif dalam hukum administrasi negara. Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis dasar kewenangan tindakan administrasi kebersihan atau TAK berupa detensi, prosedur, pelaksanaannya, serta mengkritisi apakah mekanisme detensi berkepanjangan hingga 10 tahun sebagaimana diatur pasal 85 sudah proporsional secara biaya dibandingkan dengan manfaat penegakan hukum yang diperoleh. Yang keempat, teori analisis hukum atau economic analysis of law oleh Richard Posner. Teori ini berargumen bahwa hukum harus dievaluasi berdasarkan efisiensi ekonominya. Apakah suatu norma hukum mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam masyarakat? Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah ketentuan pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 yang memungkinkan detensi hingga 10 tahun merupakan alokasi anggaran negara yang efisien atau justru menciptakan inefisiensi fiskal yang kronis karena tidak tersedianya mekanisme evaluasi dan alternatif yang lebih berbiaya. Temuan penelitian, yaitu novelty atau invention atau innovation. Penelitian ini diharapkan menghasilkan satu peta biaya komprehensif atau cost mapping, implementasi pasal 85 nomor 6 tahun 2011 yang mencakup seluruh komponen biaya langsung, seperti akomodasi, pangan, kesehatan, taman udeni per deteni per hari, biaya tidak langsung seperti administrasi, koordinasi lintas instansi, biaya pengawasan pasca deteni, dan opportunity cost yang ditanggung negara selama periode detensi hingga 10 tahun. Kedua, cost benefit ratio atau CBR. Kebijakan detensi berdasarkan pasal 85 nomor Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 sebagai indikator evaluasi kebijakan yang terukur dan replikatif, termasuk proyeksi net present value atau NPV dari skenario detensi versus skenario alternatif. Ketiga, analisis komparatif efisiensi fiskal antara kebijakan detensi jangka panjang dengan pendekatan alternatif non-detensi atau community placement, pengawasan berbasis teknologi, dan volunteer departure yang dikelola secara terstruktur. Keempat, adaptasi pertama kerangka CBA internasional ke dalam konteks hukum keimigrasian Indonesia, khususnya pada aspek detensi, pengungsi, dan pencari suaka, sebagai model analisis baru yang dapat diaplikasi oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kementerian Keuangan. Serta yang kelima, rekomendasi reformulasi kebijakan detensi yang responsif terhadap kendala anggaran negara dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum pengungsi internasional, termasuk usulan mekanisme evaluasi berkala wajib terhadap urgensi dan proporsionalitas penanganan, serta kerangka hukum untuk alternatif detensi berbasis komunitas di Indonesia. Keaslian penelitian atau penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang telah ditelusuri oleh peneliti meliputi satu, Heinemann David N. tahun 2014, analisis biaya manfaat sistem detensi imigrasi, perspektif ekonomi publik. Penelitian ini mengkaji pendekatan CBA pada program publik yang bersifat non-pasar dan menyimpulkan bahwa pengeluaran publik perlu dievaluasi berdasarkan manfaat sosial yang dihasilkan, bukan semata-mata pada tujuan hukum atau administratif. Pembedanya, penelitian yang diusulkan menerapkan CBA secara spesifik pada implementasi Pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di Indonesia dengan fokus pada efisiensi anggaran detensi selama 10 tahun. Menurut tahun 2023, model kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan KCR terkait kepastian waktu pengungsi. Penelitian ini mengkaji model kelembagaan kerjasama untuk memberikan kepastian waktu bagi pengungsi Indonesia dan menemukan bahwa ketidakpastian waktu penempatan berdampak pada kondisi psikologis pengungsi. Pembedanya, penelitian yang diusulkan lebih menitik beratkan pada dimensi fiskal dan efisiensi anggaran negara, bukan pada model kelembagaan kerjasama, serta mengkuantifikasi biaya aktual dan biaya alternatif detensi. Ketiga, terjadi Untung tahun 2025, asas kemanusiaan versus kedaulatan negara. Dilema perlindungan hukum bagi pengungsi di perbatasan Indonesia. Penelitian ini mengkaji keseimbangan antara prinsip kemanusiaan dan kedaulatan negara dalam penanganan pengungsi di Indonesia dan menemukan bahwa implementasi prinsip non-refoulement masih menghadapi kendala kelembagaan. Pembedanya,
Penelitian yang diusulkan menambahkan dimensi ekonomi berupa analisis biaya manfaat yang belum dikaji dalam penelitian tersebut, memberikan perspektif baru dalam pendekatan efisiensi versus kemanusiaan dalam penanganan pengungsi. Berdasarkan penelusuran tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul ini belum pernah dilakukan sebelum. Penelitian ini memiliki pembeda yang jelas dari karya-karya yang ada, yakni penggunaan kerangka CBA untuk mengevaluasi efisiensi fiskal implementasi pasal 85 Undang-Undang 6 tahun 2011 secara spesifik yang merupakan pendekatan baru dan orisinal dalam kajian hukum keimigrasian nasional. Demikian hasil dari pemaparan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.